Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa dalam Risalah Iman Ramadan. Tentu ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan pemahaman terhadap keimanan dan keislaman kita. Dan pada edisi kali ini kami akan menghadirkan satu tema yang cukup menarik, yaitu nikmat Islam. Sebagai narasumber adalah Bapak Kiai Haji Ahmad Salim Indani MA, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di bulan Ramadan Pak Ustadz. Betul. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang nikmat Islam. Nah, sesungguhnya bagaimana sebagai seorang muslim ini kita harus memahami tentang pentingnya kenikmatan Islam itu sendiri Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Amma ba'd. Pemirsa El Sinta TV, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Dani tadi, ketika kita bicara mengenai tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke masjid, dan ketika Rasulullah masuk ke masjid, para sahabat ini sedang berkumpul, bergerumul. Lalu Rasulullah menghampiri mereka dan bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang menjadikan begitu antusias kalian ini berkumpul dan berbicara? Faqalu, para sahabat itu semua menjawab dengan sangat santainya, "Ajlasna tatazakkaru fil Islam." Kami duduk di sini ya Rasulullah, kami sedang membicarakan tentang Islam. Bahwa Islam ini suatu nikmat yang sangat besar. Yang pertama, nikmat yang paling besar yang dapat kami rasakan itu adalah ketika masuknya bulan suci Ramadan. Yeah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, tidak akan Allah memberikan kepadamu suatu bulan yang di bulan itu berbeda dengan bulan yang lain. Bahkan dalam bulan Ramadan itu ada satu hari yang Allah berikan orang beribadah itu sama dengan 1000 bulan. Inilah suatu nikmat Islam yang diberikan pada kamu. Dan yang kedua, nikmat di mana kamu diperintahkan untuk menjalankan ibadah saum. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan pada umat-umat terdahulu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa itu juga Allah tegaskan, as-saumuli wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku akan berikan balasan. Lalu para sahabatnya bertanya, Rasulullah, nikmat apa yang kami akan dapatkan lagi ketika berpuasa? Bisa ini farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua nikmat kesenangan, dua nikmat kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar, ay indal fitr. Yang pertama, kata Nabi, kamu akan mendapatkan nikmat kebahagiaan, kesenangan ketika kamu berbuka. Makanya semuanya enak. Yang makan tadinya nggak nafsu, begitu kita berbuka nafsu. Yang tadinya perut kita itu tidak enak terasa, begitu kita berbuka terasa enak. Dan semuanya kita rasakan sampai Nabi mengatakan, sumu tasihhu
puasalah. Niscaya puasa itu dapat menjadikan kamu menjadi orang yang sehat. Sehat lahiriah dan sehat juga jasadiah. Jadi batin kita akan sehat dengan puasa ini, dan begitu pula ya. Bukan hanya jasad kita pun akan sehat. Batin kita akan sehat. Sedangkan yang kedua, kata Nabi, wa farhatun inda liqa'illah. Orang yang berpuasa ini dia akan mendapatkan nikmat yang kedua, yaitu ketika dia dalam melaksanakan ibadah, dia menjumpai di situ Allah. Terasa nikmat kita membaca Al-Quran, terasa nikmat kita berzikir, terasa nikmat juga kita menjalankan sholat. Walaupun imam itu membaca bacaan dengan ayat-ayat yang panjang-panjang, makin nikmat kita rasakan. Sehingga ketika kita berbicara tentang halawatul iman, nikmatnya manis beriman itu, dan kita banyak mendapati ketika kita sedang berpuasa. Inilah nikmat Islam, maksudnya itu nikmat atas kewajiban yang Allah tetapkan kepada kita, mendatangkan kenikmatan dalam hidup kita ini. Ya. Jadi sesungguhnya hadirnya bulan Ramadan itu bagian daripada kenikmatan Islam yang mesti dirasakan oleh setiap umatnya, begitu Ustaz ya? Ya, walaupun Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini, kau tidak bisa menghitungnya, tetapi kita bisa merasakan. Bulan Ramadan ini nikmat spesial yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya katakan nikmat ketika kita itu berbuka, nikmat ketika kita menjumpai Allah. Karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Coba kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila engkau ditanyakan wahai Muhammad kepada hambaku yang sedang berpuasa, maka jawablah, aku sangat dekat. Jadi puasa itu cara kita untuk menjumpai Allah. Oleh karena itu janganlah sampai kita ragu ketika kita itu ya berpuasa, bahwa Allah sangat dekat kepada kita, dan ada jaminan dekatnya Allah kepada kita itu, satu di antaranya Allah akan kabulkan semua permintaan kita. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan coba perdalam kira-kira syarat-syarat apa saja sehingga seorang muslim bisa merasakan nikmatnya Islam. Dan pemirsa Elsinta TV, kita akan kembali dalam Risalah Iman Ramadan setelah jeda yang berikut. Baik pemirsa Elsinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam Risalah Iman Ramadan bersama narasumber Bapak Kiai Haji Ahmad Salim Indani MA, adalah Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan di awal tentang bagaimana semestinya kita sebagai seorang muslim benar-benar bisa merasakan nikmatnya dalam berislam, terlebih di bulan Ramadan. Nah, apakah ada syarat-syarat yang mesti harus dimiliki oleh setiap muslim agar bisa merasakan kenikmatan Islam itu sendiri, Pak Ustadz? Tentu itu pasti ada. Jadi sahnya sholat harus mencukupi syarat. Sahnya orang yang saum pun sampai dia betul-betul merasakan bahwa dengan saum itu dia mendapatkan dua kemenangan, dua nikmat kegembiraan ini. Di antaranya satu, nikmat yang ia dapati melalui proses puasa, yang puasanya itu memang semata-mata mereka itu ingin menjadikan ibadah puasa itu sarana untuk melatih dirinya menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan. Oleh karena itu tujuan yang pertama itu kita tahu segala sesuatu amalan itu gardunya harus tahu atau tujuannya. Lalu ketika kita bicara syarat untuk mendapatkan nilai saum itu mendatangkan kenikmatan dalam hidup kita dengan takwa itu, maka puasa yang kita jalankan itu satu, kita kata Nabi
puasa itu bukan sebatas hanya kita menahan makan, menahan minum, ya, dan menahan diri dari melakukan zina atau hubungan seks kepada istri kita. Tapi puasa itu semua harus kita kendalikan. Sehingga yang muncul dalam kehidupan kita ketika kita sedang berpuasa itu menjadi orang layaknya seperti ulat ketika dia ingin meningkatkan derajatnya. Ulat itu kan hama. Kalau dia itu ada di pohon, habis dia makan semua apa yang ada di atas itu. Ketika di atas pohon itu dedaunan habis, ya, putik habis, maka dia turun ke bawah, kulit kayu pun habis. Ketika jatuh pun ada rumput dimakan juga oleh hama. Apa saja itu dimakan oleh ulat. Tapi ketika ulat itu berpuasa, dia langsung membuat kepompong dan selama beberapa hari itu tidak makan, tidak minum, dan tidak melihat hal-hal yang menyebabkan menjadi lahap perutnya. Nah, inilah hakikat puasa. Jadi mengendalikan nafsu kita, mengendalikan pandangan kita, mengendalikan semua keinginan kita untuk makan. Nah, kalau kita lihat makan itu kan Nabi menyuruh kepada kita, makanlah di waktu kau lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini konsep hidup sehat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpuasa itu mengerti tentang maksud dan tujuan berpuasa, menjadikan orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu makanya disyaratkan oleh Allah. Siapa? Orang yang lapang hatinya, yang mau mereka itu bersedekah, mau berinfak, baik di waktu manusia itu dalam keadaan kaya maupun di dalam keadaan mereka itu kekurangan. Makanya ketika ditanya Rasulullah, ayul a'mali afdalun lis-shaim, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama bagi orang yang berpuasa, yang sedang berpuasa? Nabi tidak menjawab sholat, Nabi tidak menjawab pula umrah, tapi Nabi mengatakan memberikan makan untuk orang berbuka, yaitu bersedekah. Kenapa? Karena memang kalau puasa itu dapat menjadikan diri kita mendapatkan nikmat dalam kehidupan ini. Nikmat hidup itu sebenarnya kalau kita hidup punya hati yang lapang. Dan itulah melalui proses kebiasaan kita memberi makan, bersedekah, berinfak. Makanya amalan yang paling utama bagi orang yang sedang berpuasa, agar puasanya dapat menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah dan dia mendapatkan dan merasakan puasa itu mendatangkan nikmat adalah yaitu tut'imut ta'ama liyuftir, memberikan makan untuk orang berbuka. Ini syarat pertama. Kan sekarang ini kita masuki Ramadan, di mana musim pandemi juga masih berlangsung, Pak Ustadz. Dan ini adalah Ramadan kedua kita berada di pandemi. Bagaimana caranya kita bisa merasakan nikmat Islam ketika aktivitas kita sendiri dalam beribadah masih terbatas begitu? Tadi saya katakan, kalau kita bicara tentang filsafat puasa itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Seperti ulat tadi. Ketika dia ingin meningkatkan sosok kehidupannya dari binatang hama menjadi binatang yang memang penebar kebaikan. Kupu-kupu ya? Kupu-kupu itu, ya kan? Dia mungkin hampir 30 hari menutup diri semuanya. Tidak makan, tidak melihat hal-hal yang menggiurkan dan sebagainya, ya. Terus begitu dia keluar, dia tinggalkan semua amalan perbuatan yang menyebabkan dia menjadi binatang yang kotor sebagai hama itu. Coba, yang namanya kupu-kupu itu, kalau dia nencok atau dia itu hinggap di bunga, dia tidak merusak bunga itu. Kalau dia diputik buah-buahan, maka yang diambil itu adalah madu. Karena kalau berlebihan, buah itu akan busuk. Maka disedot oleh dia. Dan juga tidak merusak.
berbeda dengan sebelum dia berpuasa. Nah, kita ini kan banyak puasa. Karena puasa kita seperti puasa ular. Tidak makan di waktu siang, tapi begitu buka, makan seadanya gitu kan. Ular kan begitu, ketika dia mau ganti salin kulit tuh, mau ganti kulitnya, itu ular memang masuk ke lubang, sampai badannya kurus dan kecil. Tapi begitu kulitnya itu selesai, puasanya selesai, apa aja yang lewat dia makan. Tikus pun yang tadinya digoda dia diam, tapi dendamnya dia habiskan. Nah, bisa nggak kita berpuasa itu bisa merubah kebiasaan hidup kita dari yang buruk menjadi baik, yang sampai betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi dengan puasa tadi, maka kita berada dalam keterbatasan, tapi justru ketika dibatasi itulah kita merasakan nikmatnya dalam berislam, begitu Pak Ustadz ya? Betul, ya. Baik pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kembali hadirkan Risalah Iman Ramadan bersama Ustadz Ahmad Salim Indani MA setelah jeda yang berikut. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali dalam Risalah Iman Ramadan, masih menghadirkan tema nikmatnya Islam dengan narasumber yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Salim Indani MA, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi. Pak Ustadz, kalau kita coba telaah lebih jauh tentang karunia Allah dengan Ramadan ini, maka sungguh terasa nikmatnya kita menjadi seorang Muslim, begitu Pak Ustadz. Nah, momentum yang ada sekarang ini harusnya dilakukan oleh umat Islam untuk meningkatkan kualitas agar menjadi seekor kupu-kupu tadi Pak Ustadz ya. Nah, kira-kira tahapan-tahapannya yang mesti dikerjakan agar kita bisa mencapai ke situ Pak Ustadz. Untuk mencapai saum kita itu betul-betul seperti dari ulat berubah menjadi kupu-kupu, dari binatang hama menjadi binatang pengislah yang memperbaiki semua ketika dihinggapinya itu. Syarat yang pertama adalah satu, bagaimana kita itu berpuasa dan kita ingat setelah kita selesai menjalankan puasa itu, yang tadinya cara kita mendapatkan rezeki itu kita tidak pernah menimbang dan juga kita tidak pernah itu menseleksi haram, halal, yang penting kita dapat uang. Nah itu tinggalkan. Karena kalau kita itu habis puasa, kita kembali ke dalam kehidupan kita seperti kita sebelum berpuasa ini. Puasa itu tetap tidak akan mendapatkan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang kedua, puasa itu kita tahu tadi saya katakan bukan sebatas hanya menahan makan, lapar, dahaga, tapi bagaimana kita itu bisa mengendalikan diri kita. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bijak hidupnya ini? Nabi mengatakan al-kais bandana nafsahu. Orang yang bijak dalam hidupnya itu orang yang bisa mengendalikan nafsunya, emosinya. Jadi kalau kita ini sudah saum ya, tapi kita masih mau saja mencari kepuasan dunia yang berlebih, apalagi di masa pandemi ini. Di mana kita diperintahkan untuk stay home, ya kita tinggal di rumah, banyak tinggal di rumah, ya. Dalam kesempatan puasa ini cobalah kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak itikaf di masjid, kita lebih banyak melaksanakan ibadah. Kenapa? Tadi kita contoh, bahkan kalau kita lihat ulat itu, dia tutup jalan hidupnya semuanya dengan kepompong, sampai dia itu hanya bergantung dengan gantungan yang sangat kecil untuk mengetes dirinya. Kenapa? Dia yakin pasti saya akan berubah. Kenapa banyak orang yang berpuasa tidak mengalami perubahan dalam hidupnya? Karena dia belum punya keyakinan bahwa puasa ini yang Allah wajibkan dalam rangka Allah ingin kita itu bisa meningkatkan menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Padahal kita tahu, coba kalau kita ditanya, dari mana kita bisa mengukur kemuliaan seseorang? Allah menjawab, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia
di antara kamu itu adalah orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Jadi kalau kita saat ini berpuasa, umur kita sudah 40 tahun dan kita diwajibkan berpuasa sejak umur 11 tahun, 30 kali kita berpuasa, masa kita tidak bisa terus meningkatkan kualitas kehidupan kita dari yang buruk menjadi yang baik? Nah, ini nikmat. Maka saya katakan inda liqa'illah, farhatun inda liqa'illah. Yang kedua, orang yang berpuasa itu dia benar-benar akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidupnya ketika dia menjalankan rukun Islam. Ini nikmat Islam, tadi saya katakan. Ketika dia itu beribadah dengan penuh kekhusyuan dan dia selalu ingat bahwa dengan puasa pada hari ini saya harus mampu bisa mengendalikan semua hal-hal yang dapat menjadikan diri saya itu tidak bijak, ya kan? Kan keliru kalau orang sudah puasa tapi masih mau merampas hak orang lain, masih mau mengganggu orang lain, masih mau mereka itu mencari kepuasan dalam penderitaan orang lain, terutama di masa pandemi ini. Kita harus bisa membatasi diri, mana yang baik buat kita bisa kita lakukan, dan mana yang buruk dan mendatangkan mafsadat untuk kehidupan orang lain, kita harus bisa hindari. Ini puasa, hakikatnya mengendalikan diri. Puasa itu mengendalikan diri. Jadi menahan diri, bukan sebatas hanya makan, minum, ya, dari melakukan hubungan seks dengan istri, tapi juga mengendalikan nafsu kita yang paling penting. Inilah yang perlu kita jaga. Bagaimana ketika kita menjalankan puasa ini saling menghormati, saling menolong, ya, saling melindungi. Kita wujudkan dengan puasa ini. Kenapa? Karena kita lihat kalau memang puasa dapat memberikan kita bertakwa kepada Allah, coba berikanlah apa yang kita bisa berikan untuk kebahagiaan orang lain. Jadi esensi orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu menunjukkan perilaku mulia, Pak Ustadz, ya? Betul. Perilaku mulia itu disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 134. Yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. Mereka orang yang mau membagi rizkinya kepada orang yang membutuhkan. Baik di waktu dia lapang maupun di waktu dia miskin. Kaziminal ghaiz. Bisa mengendalikan emosinya. Wal afina 'anin nas. Bisa memaafkan kesalahan dan kekurangan orang lain. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru dzunubihim. Orang yang mau mengakui akan kesalahannya, kekeliruannya, sampai dia mengakui tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya, kecuali hanya Allah. Baik, subhanallah, walhamdulillah, Pak Ustadz, nampaknya ini adalah kesempatan yang luar biasa. Kita bisa mentadabburi ayat-ayat Allah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah nanti kita akan kembali berjumpa dalam Risalah Iman Ramadan di edisi berikutnya, Pak Ustadz. Terima kasih. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi Risalah Iman Ramadan dengan tema nikmatnya Islam bersama dengan Bapak Kiai Haji Ahmad Salimindani MA. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.